ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات إخوان والأخوات في الله rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan malam hari ini. Kita masih diberikan berbagai macam nikmat, terutama nikmat yang paling agung, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam, serta nikmat Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kekuatan, kesempatan, waktu untuk bisa menghadiri majlis ilmu, mengkaji Al-Qur'anul Karim, mentadaburi ayat-ayatnya. Maka di kesempatan malam hari ini kita akan meneruskan atau melanjutkan pembahasan di surah Al-Asr. Sebelum kita membahas ayat yang kedua, kita akan membaca terlebih dahulu bersama-sama membaca surah Al-Asr. Silakan dibuka. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Maka
Maka di sini makna dari innal insana, pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menekankan bahwasanya manusia itu dalam keadaan kerugian, ayat di makna khasaratun. Itu khasaratun atau khasrun. Khasr dan khasr khasar artinya adalah kerugian, rugi. Tentunya kita sebagai seorang muslim, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, tidak menginginkan kita menjadi orang-orang yang rugi. Tentunya kita mengharapkan dan meminta kepada Allah, berusaha agar kita menjadi orang-orang yang beruntung, tidak rugi. Maka hal ini manusia dalam kerugian dapat dilihat dari beberapa penekanan di dalam ayat ini. Al-awwal, yang pertama, di dalam ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan wal 'asr, demi masa. Maka wal 'asr di sini wawunya adalah wawul qasam, yaitu sumpah. Allah Subhanahu wa taala selalu bersumpah dengan sesuatu untuk menekankan makna tertentu, ya. Jadi boleh ya Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan nama-nama makhluk-makhluk ciptaan. Wal 'asr, demi masa, wasyamsi, demi matahari, wadduha, demi wadduha. Itu hak Allah Subhanahu wa taala. Namun kita tidak boleh bersumpah dengan makhluk-makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila kita bersumpah, jangan sampai kita bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, man halafa min ghairillah faqad kafara aw asyraka. Allah Ahmad. Barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah kufur dan merupakan bagian dari kesyirikan. Maka syirik ketika kita bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluk-makhluk ciptaannya. Ini adalah khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata innal insana. Maka inna di sini dalam bahasa Arab disebut juga dengan sebagai taukid, yaitu sebagai penguat. Dikuatkan untuk menekankan sesuatu yang artinya adalah sesungguhnya. Inna, sesungguhnya. Itu betul-betul kuat di sini. Wassalif, kemudian Allah Subhanahu wa taala menggunakan lafi. Maka lafi yang dalam bahasa Arab juga maknanya sebagai taukid, yaitu penguat. Yang pertama tadi wal 'asr, wawun yang qasam ini sebagai penguat. Begitu juga innanya adalah sebagai taukid, dan juga kata lafi ini juga sebagai taukid. Itu sebagai penguat, yaitu menekankan sesuatu kalau ini adalah betul-betul, nggak main-main sih maksudnya, sesungguhnya. Maka ikhwazani Allah wa iyyakum, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala tidak membawakannya dengan kalimat innal insana la khasir, ya, sesungguhnya manusia merugi, tetapi dalam kalimat innal insana la khasir, sesungguhnya manusia itu betul-betul dalam keadaan rugi di sini. Ya. Maka ikhwazani Allah wa iyyakum, ini makna dari yaitu inna sebagai penguat, khusr ini adalah termasuk kerugian, yaitu merugi betul-betul. Maka di sini kata al-insan, sebagaimana kita ketahui, al-insan di sini adalah manusia. Namun ada perbedaan pendapat, apakah manusia
innal insana, al-insan itu manusia, diawali dengan alif lam. Maka alif lam di sini adalah merupakan alif lam al-istighraqiyah yang bermakna apa? Keseluruhan, ya, seluruhnya. Maksud seluruhnya di sini adalah seluruh manusia, mencakup seluruh manusia. Manusia dalam hal ini adalah baik itu manusia orang-orang yang kafir maupun orang-orang yang beriman. Baik dia kafir maupun muslim itu dalam keadaan rugi, dalam keadaan rugi. Yang muslim, yang mukmin saja rugi, apalagi orang-orang kafir. Maka di sini Allah ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menekankan innal insana, sesungguhnya seluruh manusia dalam keadaan rugi, berada dalam keadaan kerugian, baik itu orang muslim, kecuali apa? Kecuali 4 jenis manusia. Jadi ketika seseorang itu mengaku muslim, orang-orang beriman, ini pun bisa dikatakan dia rugi kalau tidak memenuhi persyaratan agar tidak menjadi orang yang rugi. Nah, orang yang rugi di dalam ayat ini, kelanjutan ayat tersebut di dalam ayat yang ketiga, siapa orang-orang yang tidak merugi? Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq, illa kecuali alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa 'amilus shalihat, dan mengerjakan kebajikan, melaksanakan amalan-amalan saleh, wa tawassaw bil haqq, dan saling menasihati untuk kebenaran, wa tawassaw bis sabr, dan saling menasihati untuk kesabaran. Maka keempat orang ini adalah orang yang sukses, orang yang beruntung, tidak rugi. Yang pertama siapa Pak? Orang-orang yang beriman. Kemudian orang-orang setelah beriman, dia pun melaksanakan amalan-amalan saleh. Tidak cukup beriman saja, saya percaya adanya Allah, namun tidak pernah melaksanakan amalan saleh. Bisa nggak dikatakan dia rugi? Rugi. Padahal dia beriman, mengimani adanya Allah, mengimani adanya malaikat-malaikat Allah, mengimani adanya kitabullah, Rasulullah, beriman terhadap hari akhir, beriman kepada Allah dan qadar, namun dia tidak melaksanakan amalan saleh, maka sia-sialah keimanannya. Maka yang pertama adalah beriman. Maka di sini al-iman maksudnya apa? Amanu, alladzina amanu bima'na amanu billahi wa bi rasulihi wa bima jaa bihi, yaitu beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, dan juga beriman terhadap apa-apa yang datang. Maka yang pertama di sini berdasarkan keempat sifat yang dapat menyelamatkan manusia dari kerugian, alias manusia itu untung. Yang pertama kita akan bahas di sini masalah iman, keimanan. Maka iman di sini adalah al-iman fil lughah. Apa itu iman? Jadi sering kita mengatakan iman, oh saya beriman. Maka harus tahu apa itu al-iman. Al-iman di sini fil lughah
Muhammad adalah utusan Allah, maka harus yakin Bapak Ibu. Yakin di dalam hati betul-betul Allah satu-satunya yang berhak diibadahi. Yakin dalam hati kalau Rasulullah SAW itu adalah utusan. Itu iman. Yakin, kemudian setelah itu apa? Merealisasikan bentuk keimanan tersebut. Ya, tentunya dengan amalan-amalan saleh. Maka di sini iman mencakup seluruh perkara dalam syariat. Ya, sebagaimana Nabi SAW beliau bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, al-imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna syu'batan fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anil tariq wal haya syu'batun minal iman. Rawahu Muslim. Iman itu ada 70 sekian cabang. Jadi iman itu cabangnya banyak banget. Ya. Cabang-cabang dari iman itu banyak. Yang paling tinggi iman apa? Ucapan atau kalimat la ilaha illallah. Itu keimanan yang paling tinggi. La ilaha illallah ay makna la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Kemudian apa lagi? Wa adnaha imatatul adha 'anil tariq. Dan yang paling rendah adalah menghilangkan gangguan dari jalan. Itu paling rendah, Pak. Menyingkirkan sesuatu yang mengganggu di jalan. Ya, contohnya antum di jalan, kemudian di situ ada ranting yang jatuh atau duri atau paku, kemudian antum singkirkan gangguan tersebut dari jalan, maka berarti antum termasuk beriman kepada Allah. Bahkan di sini Allah Subhanahu wa taala akan mengucapkan berterima kasih. Kenapa? Karena maslahatnya itu banyak, ikhwan. Maslahatnya banyak. Ketika antum lewat, kemudian ada sesuatu yang mengganggu di jalan, kemudian orang lain pun mau berjalan, tentunya akan terganggu. Kemudian antum singkirkan, antum telah melakukan kebaikan yang sangat besar. Ya. Meskipun hanya menyingkirkan gangguan dari jalan. Meskipun bedanya kecil, contohnya apa? Paku, ya. Ketika kendaraan baik mobil maupun motor di situ lewat di situ, ini bisa terkena paku, akan menyusahkan orang lain. Akan tetapi antum dengan keimanan, ya, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya hal tersebut adalah baik, maka antum akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu iman. Paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan. Kemudian apalagi wal haya'u syu'batun minal iman. Begitu juga malu adalah sebagian dari iman. Al haya'u minal iman. Malu adalah sebagian dari iman. Berapa banyak orang ikhwan akhwati fillah, orang-orang yang sudah tidak punya rasa malu ketika mereka melakukan perbuatan jahat. Berapa banyak orang yang mereka mencuri kendaraan, mencuri motor atau maling di siang hari, benar-benar sudah tidak ada iman di sini. Ya. Gak malu dia. Maka di sini Allah ini menunjukkan bahwasanya iman di samping diucapkan, keyakinan dalam hati harus direalisasikan dengan bentuk apa? Amalan-amalan saleh. Maka bahwasanya iman mencakup amalan jawari, perbuatan tubuh. Ya. Contohnya apa? Ya, contohnya tadi menyingkirkan gangguan dari jalan. Kemudian kita realisasikan apabila kita beriman, setelah kita beriman kepada Allah, mengakui Rasulullah SAW adalah utusannya, kemudian kita melaksanakan sholat. Sholat termasuk bagian dari anggota badan kita, melaksanakan amalan, ya, dengan anggota badan kita. Baik. Kemudian juga di sini disebutkan adalah tentang rukun iman yang keenam. Kita pun harus mengimani. Dan rukun iman yang keenam itu kebanyakan perkara-perkara yang gaib yang harus kita imani. Contohnya
Iman kepada siapa? Iman ya, kepada para malaikat ya. Kita harus iman bahwasanya malaikat itu ada. Iman kepada iman kepada takdir baik dan takdir buruk ya. Kita tidak mengetahui takdir seseorang itu adalah yang baik. Kita harus iman ya. Karena apabila kita mengimani hal-hal yang gaib, maka ini termasuk membedakan antara orang yang mukmin dengan orang-orang yang kafir. Baik, inilah iman. Kemudian setelah kita beriman, maka kita harus merealisasikan dengan amalan-amalan saleh. Maka ini yang kedua, ikhwan. Ya, orang-orang yang tidak merugi, orang-orang yang senantiasa akan untung dan beruntung setelah dia beriman, maka dia melaksanakan amalan-amalan saleh. Ya, karena amalan saleh adalah merupakan bagian dari iman. Ya, seperti tadi melaksanakan sholat, ini pun termasuk bagian dari melaksanakan realisasi dari iman. Dan ini adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 238. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Jagalah kalian salat yang 5 waktu. Kita diperintahkan untuk menjaga salat 5 waktu. Ya. Wassalatul wusta, dan kita diperintahkan untuk menjaga salat wusta, yaitu salat asar. Wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah melaksanakan salat dengan khusyuk. Oke. Nah, kita diperintahkan untuk menjaga amalan-amalan saleh. Ya, amalan-amalan saleh tersebut banyak sekali, salat, zakat, puasa, haji. Ini bentuk dari keimanan. Kemudian yang pasal ya Allah, kenapa kita diperintahkan untuk menjaga salat kita? Agar keimanan tetap terjaga dalam diri kita, melaksanakan salat dan terus kita jaga. Karena salat adalah termasuk amalan yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu salat, Pak. Maka harus kita jaga. Sebagaimana Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya, "Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdi yawma awwalu ma yuhasabu bil 'abdi yawmil qiyamah as-salat." Amalan yang pertama kali akan dihisab bagi seorang hamba di yaumil qiyamah nanti adalah as-salat, salat. Maka hendaknya kita jaga salat kita. Kemudian yang azan ya Allah, amalan-amalan soleh yang kita kerjakan itu pun harus sesuai dengan apa? Perintah Allah dan Rasulnya. Yaitu harus apa? Harus ikhlas karena Allah. Dan yang kedua apa? Ittiba. Apa itu ittiba? Mengikuti contoh. Mengikuti contoh Rasulullah SAW, mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Maka ikhlas ya Allah, itulah yang dinamakan dengan ikhlas. Ketika kita melaksanakan amalan saleh. Kalau kita tidak ingin menjadi orang-orang yang merugi, ketika melaksanakan amalan saleh harus ikhlas karena Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Bayyinah ayat yang kelima, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din hunafa'a wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah." Dan padahal ya, "Wa ma umiru illa liya'budullaha", padahal mereka tidak diperintah kecuali hanya menyembah kepada Allah, mukhlishina lahu-d-din, dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya, menjalankan salat, menaikkan zakat, dan itulah agama yang lurus. Inilah ikhlas. Dan yang kedua adalah ittiba, mengikuti contoh Rasulullah SAW dalam melaksanakan amalan saleh. "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Apabila kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni kesalahan dan dosa-dosa. Maka hendaknya kita di dalam melaksanakan amalan saleh betul-betul ikhlas dan ittiba, mengikuti sunnah Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Ini yang keberapa? Dua. Orang-orang yang tidak rugi adalah orang yang beriman, orang-orang yang melaksanakan amal saleh sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, yaitu ikhlas dan ittiba. Kemudian yang ketiga, di ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di samping orang-orang yang beriman dan melaksanakan amal saleh, wa tawassaw bil haqq, yaitu apa? Saling menasihati di dalam kebenaran, atau disebut juga dengan amal ma'ruf nahi munkar. Amal ma'ruf nahi munkar ini adalah merupakan bentuk juga amal saleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Imran ayat yang ke-110, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Imran ayat 110. Ini kita diperintahkan untuk amal ma'ruf dan nahi munkar, menyampaikan kebenaran dengan berdakwah, menyampaikan kepada anggota keluarga kita, menyampaikan, mengajak kepada kebaikan, mengajak untuk sholat, mengajak untuk menghadiri majelis ilmu, mengajak untuk bersedekah dan yang lain. Itu apa? Bentuk dari yaitu beramal. Begitu juga nahi munkar. Ketika ada kemungkaran di depan mata kita, maka hendaknya kita cegah kemungkaran tersebut sesuai dengan kemampuan kita. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kita. Apabila kemungkaran tersebut kita tidak bisa mencegah dengan tangan kita, maka kita cegah dengan lisan kita. Gak mampu, maka hendaknya kita ingkari kemungkaran tersebut. Inilah yang keberapa? Ketiga, yaitu apa? Wa tawassaw bil haqq, saling menasihati di dalam kebenaran. Maka ini adalah juga masuk di dalamnya adalah dengan berdakwah. Dengan berdakwah. Kemudian yang keempat, Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ayatnya wa tawassaw bis sabr, dan saling menasihati di dalam kesabaran. Maka di antara keistimewaan ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bagian besar terlebih dahulu, yaitu beriman. Kemudian setelah beriman seseorang melaksanakan amalan saleh, kemudian mengkhususkan menasihati. Setelah nasihat, saling menasihati, dibutuhkan apa? Kesabaran, sabar. Ketika untuk menasihati seseorang, kok orangnya gak mau ikut gak mau menerima nasihat saya, maka sabar. Ini bagian dari dakwah. Belum lagi kesabaran ketika untuk berdakwah, menyampaikan kebenaran, cacian, makian, sindiran, bahkan apa lagi Pak? Diusir dari satu tempat, akhirnya ini sabar, kita harus sabar. Ketika menyampaikan dakwah, ketika kita menyampaikan kebenaran sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka hendaknya kita disabar dengan kesabaran. Inna sabra min asbabil dhafar, sesungguhnya kesabaran itu adalah merupakan bagian dari keberhasilan. Maka di sini Allah ya, di sini ada perkataan Luqmanul Hakim, pernah menasihati anaknya. Maka di dalam Al-Quran Karim ini banyak kita jumpai Luqmanul Hakim, sering menasihati kaumnya, anaknya. Meskipun di sini beliau bukan seorang nabi, akan tetapi
kesabaran menjadi 3 hal. Sabar itu apa saja? Yang pertama adalah sabar, ya, amin ta'atillah, sabar di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala ta'atillah itu sabar ketika menjalani ketaatan. Antum ketika menjalankan ibadah sholat dituntut untuk sabar sampai betul-betul kita menjalankannya dengan benar, dengan khusyuk, dituntut untuk sabar. Ketika antum menjalankan ibadah puasa Ramadan, maka kita pun dituntut untuk bersabar agar apa? Tidak melaksanakan atau melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa Ramadan. Dan inilah di dalam ketaatan, ya, maka hendaknya kita bersabar, ya, ketika bersedekah pun antum bersabar, ya. Jangan dikira sedekah di sini syaitan tidak mengganggu, pasti mengganggu. Ketika antum bersedekah menyumbang masjid, itu dibutuhkan kesabaran. Bagaimana kesabarannya? Supaya antum tidak menceritakan apa yang antum sedekahkan ke masjid ke orang lain. Butuh kesabaran, ya. Ketika antum mengeluarkan uang infak untuk masjid, ya, sabar, betul-betul sabar. Kenapa? Karena uang tinggal, contohnya 100.000 ini. Sabar, ini ketaatan, masukkan. Setelah itu apa? Sabar. Sabar apa? Bagaimana caranya agar uang yang sudah kita infakkan tidak diceritakan ke orang lain? Sabar. Terus bagaimana? Untuk sabar, tetap sabar ketika menjalani ketaatan. Sampai kapan? Hatta sampai meninggal dunia. Hatta orang-orang tidak mengetahui kalau contohnya uang ini masjid yang bersihah, contoh. Ini sabar. Dan orang yang sudah meninggal dunia, contoh, maka betul-betul tidak ada yang mengetahui. Baru diketahui setelah orang tersebut meninggal dunia. Nah itu seperti itu, Pak, sabar. Kemudian yang kedua adalah sabar di dalam meninggalkan kemaksiatan. Sabar ketika di depan mata kita ada kemaksiatan, ya, maka kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sabar. Karena memang gemerlapnya kehidupan dunia, keindahan dunia itu sebagai ujian. Karena surga diliputi perkara-perkara yang dibenci jiwa, dan neraka itu diliputi perkara-perkara yang disukai oleh syahwat. Maka harus bersabar. Ketika di depan kita contohnya ada sesuatu kemungkaran, ya, di depan kita tinggal ambil barang tersebut. Kemudian apa? Di situ dituntut untuk sabar. Bagaimana caranya agar tidak terjerumus di dalam mengambil barang tersebut bukan hak? Maka dia sabar. Dan yang ketiga, ikhwan, sabar ketika ditimpa musibah. Ya, ditimpa musibah. Musibah itu apa saja? Baik kematian, sakit, ya, kemudian contohnya barangnya diambil sama orang atau dirampok orang, ya, hartanya diambil orang, maka itu musibah. Baik itu musibah contohnya lagi adanya banjir, adanya kebakaran dan yang lain sebagainya, maka sebagai seorang muslim dituntut untuk sabar. Sabar ditimpa musibah membutuhkan kesabaran yang sangat luar biasa. Sabar ketika contohnya anak sebuah hati yang kita tunggu-tunggu, kemudian tumbuh menjadi anak yang dewasa. Setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabut nyawanya, maka sabar. Memang berat, namun itulah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala sesuatu yang ada di permukaan bumi ini itu sudah atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bahwasanya Allah itu apabila kita sabar, maka insyaallah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan keberhasilan, akan memberikan kepada kita keberuntungan, bukan kerugian. Maka sifat sabar ketika menghadapi musibah adalah merupakan keajaiban bagi seorang mukmin. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, wa laysa dzaka illa lil mu'min, wa laysa dzaka li ahadin illa lil mu'min, in asabathu sarra'u syakara fa kana khairan lahu, wa in asabathu dharra'u sabara fa kana khairan lahu." Allah Muslim. Maka sungguh sangat menakjubkan
Sungguh sangat menakjubkan orang-orang mukmin, karena setiap perkara orang mukmin itu baik dan tidaklah itu terjadi kecuali terhadap orang-orang mukmin. Yaitu apa? Apabila diberikan kenikmatan, ya. Apabila asabat sarra'u syakra, apabila diberikan nikmat dia bersyukur, fakana khairan lahu, maka itu baik baginya. Wa in asabathu dharra'u sabar, fakana khairan lahu. Dan apabila ditimpa musibah, ya ditimpa musibah, maka dia tetap bersabar, maka itu adalah merupakan baik baginya. Maka ikhwan wal akhwati fillah, kesabaran ada tiga: sabar di atas ketaatan, sabar di atas yaitu apa? Menghadapi kemaksiatan, dan sabar ketika di atas atau ditimpa musibah. Ikhwazani Allah ya, ini adalah sedikit tafsir berkenaan tentang illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Empat hal ini adalah yang akan mendapatkan keberuntungan, yang akan mendapatkan kesuksesan dari Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Yaitu orang yang beriman, kemudian melaksanakan amal saleh, kemudian menasihati di dalam kebenaran dan saling menasihati di dalam kesabaran. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita masuk ke dalam empat golongan tersebut, dan jangan sampai kita menjadi orang yang beriman namun rugi, ya. Rugi, jangan sampai. Ketika beriman, maka konsekuensinya hendaknya kita menjalani empat perkara tersebut sehingga kita menjadi orang-orang yang beruntung. Wallahu a'lam bishawab. Sampai sini Bapak Ibu ada yang bertanya, silakan. Tidak ada. Baik, tidak ada pertanyaan, silakan. Ada? Baik, kalau tidak ada, saya kira cukupkan sampai sini. Insya Allah kita akan melanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Insya Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali di majelis ilmu, majelis taman-taman surga. Dan insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas surah At-Takatsur. Allahu a'lam bishawab. Sampai di sini kita tutup kajian kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah.